Park Hang-seo bocorkan cara kalahkan Indonesia dengan mudah. Kalian pancing saja emosi mereka dan main keras. Kim Sang-sik ACC bos. Doan Pan Hao incar kaki Tom Haye. Kalian akan kehilangan dia seperti kehilangan Evan Dimas dulu. Netizen, hati-hati sama permainan kungfu Vietnam. Malam ini bukan malam biasa di Pakansari. Dan sebelum peluit pertama berbunyi, sudah ada satu bocoran yang langsung membuat seluruh Indonesia memasang telinga dengan sangat serius. Park Hang-seo, nama yang tidak asing. Pelatih yang selama bertahun-tahun membangun Vietnam menjadi kekuatan paling ditakuti di Asia Tenggara. Pria yang tahu persis bagaimana cara mengalahkan Indonesia karena sudah melakukannya berkali-kali selama era kepelatihannya. Dan pria itu disebut-sebut memberikan saran kepada Kim Sang-sik menjelang laga malam ini. Pancingan emosi dan main keras, itu kuncinya. Dua hal yang selama bertahun-tahun menjadi senjata paling efektif Vietnam di bawah Park Hang-seo. Pressing fisik yang tidak memberi ruang bernafas, tackle-tackle keras yang membuat lawan frustasi dan kehilangan fokus. Gaya bermain yang membuat lawan terpancing emosi dan akhirnya bermain di luar kendali mereka sendiri. Dan Kim Sang-sik disebut-sebut menerima saran itu, mengiyakan, memasukkannya ke dalam rencana permainan malam ini. Tapi yang paling mengkhawatirkan bukan strateginya secara umum. Yang paling mengkhawatirkan adalah satu nama yang disebut-sebut masuk dalam radar Vietnam sebagai target utama malam ini, Tom Haye. Doan Van Hao, bek kiri Vietnam yang dikenal keras dan agresif dalam duel fisik, disebut-sebut sudah disiapkan secara khusus untuk menghadapi Tom Haye. Dan kalimat yang beredar dari kubu Vietnam soal rencana malam ini langsung membekukan darah siapapun yang mendengarnya. Kalian akan kehilangan dia seperti kehilangan Evan Dimas dulu. Seperti kehilangan Evan Dimas. Semua yang mengikuti sepak bola Indonesia pasti ingat apa yang terjadi pada Evan Dimas. Gelandang berbakat yang karirnya tidak pernah benar-benar sama lagi setelah mengalami cedera parah akibat permainan keras lawan. Pemain yang atas kertas seharusnya menjadi salah satu pemain terbaik Indonesia selama bertahun-tahun ke depan. Tapi karena satu insiden di lapangan, segalanya berubah. Dan sekarang nama Evan Dimas itu disebut-sebut dalam konteks ancaman terhadap Tom Haye. Tom Haye yang sudah 4 assist dari 2 laga. Tom Haye yang menjadi otak permainan Indonesia dari lini tengah. Tom Haye yang kalau tidak ada di lapangan, Indonesia kehilangan dimensi permainan yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di skuad ini. Dan netizen Indonesia langsung bereaksi dengan sesuatu yang tidak sepenuhnya mengejutkan, tapi tetap membuat bulu kudut berdiri. Hati-hati sama permainan kungfu Vietnam. Kalimat itu bukan paranoia yang berlebihan. Kalimat itu lahir dari ingatan yang sangat nyata. Karena rekam jejak permainan keras Vietnam, terutama di pertandingan-pertandingan penting, sudah sangat panjang dan sudah dirasakan sendiri oleh Indonesia berkali-kali. Era Park Hang-seo membangun Vietnam yang keras, disiplin, dan tidak segan menggunakan duel fisik sebagai senjata. Dan malam ini, dengan Vietnam dalam posisi wajib menang dan punggung sudah menempel tembok, ada kekhawatiran yang sangat nyata bahwa gaya bermain itu akan kembali digunakan dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Tim yang tertekan, tim yang wajib menang, tim yang sudah mendapat saran dari mantan pelatih untuk memancing emosi dan main keras. Itu adalah kombinasi yang sangat berbahaya di lapangan. Bukan karena Vietnam secara teknis lebih baik, tapi karena tim yang bermain dengan desperation dan kekerasan yang terencana bisa merusak segalanya dalam hitungan menit. Dan Tom Haye bermain di lini tengah Indonesia. Dia adalah pemain yang paling sering terlibat dalam perebutan bola, paling sering bersentuhan dengan lawan. Dan kalau Vietnam memang sudah merencanakan untuk mentargetnya secara fisik, maka perlindungan wasit malam ini menjadi faktor yang sangat krusial. Karena kalau Tom Haye cedera atau terpaksa keluar lapangan karena permainan keras Vietnam, skema permainan Hartman akan berubah total. 3 assist dari 2 laga berbicara sendiri soal betapa pentingnya dia bagi Indonesia malam ini. Tapi Hartman bukan pelatih yang tidak siap menghadapi skenario seperti ini. Dia sudah membangun skuad yang dalam, 26 pemain yang semuanya siap masuk kapan saja. Dan ada nama-nama yang belum banyak dimainkan, yang menyimpan energi dan lapar untuk membuktikan diri.
Marcelino Ferdinand masih menyimpan banyak yang belum diperlihatkan. Beckham Putra yang bermain di posisi berbeda dari Haye, tapi punya kemampuan mengontrol tempo. Dan Ivar Jenner yang sudah akrab dengan tekanan fisik dari kompetisi Eropa. Indonesia tidak hanya bergantung pada satu pemain, dan itu adalah perbedaan yang sangat penting. Tapi tetap saja, peringatan soal permainan keras Vietnam ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Karena kalau strategi Park Hang-seo yang disebut-sebut diadopsi Kim Sang-sik itu benar-benar dijalankan, maka wasit malam ini harus punya keberanian yang cukup untuk tidak membiarkan permainan menjadi tidak terkendali. VAR ada di Pakansari, dan setiap tackle berbahaya, setiap kontak yang meragukan, setiap usaha untuk memancing emosi pemain Indonesia akan tertangkap kamera dari berbagai sudut. Vietnam tidak bisa bersembunyi di balik tidak ada VAR seperti era-era sebelumnya. Semua terlihat, semua tercatat, dan semua ada konsekuensinya. Dan kalau Vietnam memang nekat menjalankan strategi pancing emosi dan main keras itu, mereka beresiko kehilangan pemain sendiri karena kartu kuning dan kartu merah jauh sebelum pertandingan selesai. Karma bekerja dua arah, dan Pakansari malam ini punya mata yang sangat banyak. Kim Sang-sik sendiri sudah berbicara di konferensi pers dengan kalimat terukur. Pertandingan ini sangat penting untuk langkah kami ke babak berikutnya. Kami tahu ini pertandingan tandang yang sulit, tapi kami memiliki motivasi yang kuat, dan kami datang untuk menang. Motivasi yang kuat, itu tidak bohong. Vietnam memang punya motivasi yang sangat kuat malam ini. Tapi motivasi tanpa eksekusi yang tepat tidak akan menghasilkan apapun. Dan eksekusi yang tepat di Pakansari, di depan 30.000 supporter Indonesia yang akan berteriak dari menit pertama, adalah tantangan yang sangat berbeda dari motivasi yang dibangun di ruang ganti. Sementara itu, pengamat sepak bola Vietnam sendiri, Pham Minh Duc, tidak sengaja membeberkan kelemahan taktik Kim Sang-sik yang bisa dieksploitasi Indonesia. Vietnam masih terlalu buru-buru dalam mengambil keputusan di momen-momen krusial. Mereka kehilangan disiplin taktis ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana. Dan di Pakansari, dengan tekanan atmosfer yang berbeda dari kandang sendiri, kecenderungan itu bisa semakin parah. Hartman sudah membaca semua ini. Dia sudah tahu. Dan malam ini semua yang sudah disiapkan sejak sebulan TC di Bali akan diujikan di momen yang paling menentukan sejauh ini. Menang malam ini, dan Indonesia satu langkah lagi dari semifinal. Menang malam ini, dan Vietnam tersingkir dengan cara yang paling dramatis dari turnamen yang mereka pertahankan sebagai juara bertahan. Menang malam ini, dan jawaban untuk semua provokasi, semua ejekan tim B, semua sesumbah Nguyen Xuan Son, semua saran Park Hang-seo, semua ancaman soal Evan Dimas, semuanya selesai dengan cara yang paling elegan. Di papan skor, di Pakansari, malam ini. Vietnam boleh datang dengan strategi apapun, dengan saran Park Hang-seo, dengan Doan Van Hao yang siap mentarget Tom Haye, dengan tekad yang sudah dibakar oleh Tran Quoc Tuan di ruang ganti. Tapi 30.000 supporter Indonesia tidak akan diam, dan Garuda tidak akan mundur. 3 Agustus 2030 WIB, Pakansari menunggu, Garuda siap. Gimana menurut kalian? Apakah Vietnam berani menjalankan strategi kasar Park Hang-seo di Pakansari? Dan apakah Tom Haye akan aman malam ini? Komen di bawah, gue pengen tahu pendapat kalian.